keterlibatan mantan Bupati Cirebon dan keluarga senior kepolisian. Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, meminta Presiden Jokowi untuk turun tangan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Benar adanya Peggy Setiawan, anak mantan Bupati Cirebon, adalah salah satu DPO yang kini berusaha menghilangkan tindikan pada telinganya. Banyaknya kejanggalan yang kian meluas, para advokat setuju adanya sikap tegas Presiden Jokowi dengan mengarahkan tim pencari fakta. Salah satu kejanggalannya, kata Hotman Paris, adalah tersangka Peggy Setiawan selalu dipojokkan. Seolah-olah hanya dia yang bersalah. Mereka, penyidik dan Polres Cirebon dan Polda Jabar, ada yang ditutup-tutupi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon itu. Hotman menghimbau agar Presiden turun tangan dalam penanganan kasus ini karena Jokowi tidak memiliki kepentingan. Kuasa hukum keluarga Vina itu mengusulkan agar Presiden membuat tim pencari fakta untuk menguak kasus lama tersebut yang terdiri dari para profesor yang ahli di bidang hukum pidana untuk menyelidiki kasus ini mulai dari 2016. Bahkan Hotman Paris juga singgung adanya tim pencari fakta untuk memeriksa keterlibatan keluarga mantan Bupati Cirebon hingga keluarga para senior jajaran Polri. Tim Hotman 911, kuasa hukum almarhum keluarga Vina Cirebon. Kasus Vina hanya terbongkar. Misteri siapa dalang sebenarnya hanya terbongkar apabila Jokowi membentuk tim pencari fakta yang independen dari kalangan universitas. Kenapa saya mengatakan itu? Perkembangan terakhir, Pak Rudiana, ayah dari Eki, telah diperiksa oleh Propam. Propam menyatakan tidak ada pelanggaran etik. 2. Penyidik Polda Jabar mengatakan kasus Peggy akan segera dilimpahkan ke kejaksaan dan nanti akan divonis oleh pengadilan. Artinya, kasus ini akan berakhir begitu saja nanti dengan vonis terhadap Peggy. Apakah Peggy dinyatakan bersalah atau tidak, tetap tidak akan membongkar misteri siapa sebenarnya dalang pembunuhan terhadap Vina ini. Karena pasti ada yang salah. Perkara tahun 2016 jelas-jelas BAP-nya, putusan pengadilan, bertentangan dengan BAP yang sekarang 2024. Bertentang isi BAP dari para saksi fakta, para terpidana di 2024 sekarang bertentangan dengan isi BAP di 2016. Berarti pasti ada yang salah. Kalau mau periksa, kalau memang ada kecurigaan masyarakat, silahkan periksa semua yang terlibat agar masyarakat puas. Apakah bupatinya, periksa semua keluarganya, apakah ada oknum polisi senior, periksa semuanya, terbuka agar masyarakat puas. Belum tentu mereka bersalah, tapi periksa semuanya. Juga periksa bupatinya, siapa tahu benar dia bayar 7 miliar Hotman Paris. Okay? Belum tentu mereka bersalah, tapi ada baiknya diperiksa semuanya agar transparan. Ingat, tanpa tim pencari fakta, misteri Vina tidak akan terbongkar. Pecos hampir 90% menuduh yang begitu-begituan. Makanya tim pencari fakta yang bukan dari kepolisian meneliti, menganalisa semuanya untuk menjawab semua tuduhan masyarakat ini. Termasuk tentu yang paling fatal adalah siapa dalang pembunuhan ini. Kenapa BAP 2016 dengan BAP 2024 bertentangan satu sama lain. Nanti bakal ada 2 putusan pengadilan dengan fakta hukum yang berbeda, yaitu putusan pengadilan berdasarkan BAP 2016 dan putusan pengadilan berdasarkan BAP 2024. Akan ada nanti 2 putusan pengadilan. Berarti ada yang salah, berarti something wrong. Selain itu, kini para terpidana lainnya yang sedang mendekam di penjara yang diduga kuat korban salah tangkap buka suara. Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, dan Revaldi, mereka kompak menandatangani dan didampingi kuasa hukumnya mengajukan PK. Keadaan mereka saat ini terlihat baik-baik saja dan nampak wajah bahagianya karena mendapat dukungan upaya bebas dari tuduhan dalam kasus Vina Cirebon. Diketahui mendekamnya mereka dalam penjara tersebut bukan tanpa alasan. Mereka diseret paksa akibat adanya saksi palsu yang diarahkan oleh Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Namun saksi-saksi yang telah memberikan kesaksian palsu seperti Dede dan Aib justru kini menghilang tanpa ada kabar apapun.
Padahal kedua saksi itu juga terancam 7 tahun penjara karena telah berani memberikan saksi palsu. Hal ini disampaikan langsung oleh mantan Ketua Polri Susno Duwaji. Karena masalahnya bikin durasi itu ya, bikin durasi itu syaratnya kalian mesti ngaku. Itu masalahnya kan gitu. Gimana caranya? Awalnya kan ada pengungkap dari lapas kan mau ngajuin garasi kan, sertifikat buat ngajuin garasi. Setelah itu kan kalau proses perjalanan itu kan kita ngajuin sidang lepas kan, sidang lepas. Sidang dulu. Nama saya Hadi Saputra, saya bersedia untuk menandatangani kuasa hukum dan Pradi untuk mengajukan PK. Saya Supriyanto bersedia menandatangani kuasa hukum ke Pradi dengan sukarela. Saya Kesandi bersedia memberikan kuasa kepada Pradi dengan sukarela dan ikhlas untuk mengajukan PK. Saya Rivaldi, saya dengan sukarela memberikan kuasa saya kepada PN Pradi untuk mengajukan PK dan bantuan hukum. Lebih mengejutkannya lagi, sosok DPO yang mengarah pada Peggy Setiawan Cianjur kini mulai nampak. Disebutkan di antara ciri-ciri DPO yang selama ini dicari, yaitu punya wajah putih dan telinga bertindik. Peggy yang merupakan anak mantan Bupati Cirebon ini dititipkan pada Pak Cecep asal Cianjur. Kendati demikian, rekayasa mantan Bupati Cirebon dan Pak Cecep ini berujung terbongkar oleh penelusuran Deddy Mulyadi. Setelah identitasnya terkuak, Peggy Setiawan, anak mantan Bupati Cirebon, kini jelas jika dirinya adalah salah satu DPO. Hal ini terbukti setelah dirinya berusaha menghilangkan bekas tindikan pada telinganya. Berarti yang Rivaldi nanti